Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, al-imamul adilu wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulu qalbahu mu'allaqu bil masajidi wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathu imra'ata zata mansibin wa jamalin wa qala inni akhafu Allah, wa rajulun tasaddaqa akhfa'atta la ta'allama shimaluhu ma tunfiqu biyaminihi, wa rajulun zakallahu khaliyan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala syahidi minasy syakirin. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fasal muttaqun. Rekan-rekan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi COVID-19 saat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat yang banyak, maka nikmat itu kita harus syukuri. Mudah-mudahan dengan rasa syukur maka Allah akan menambah nikmat-nikmat berikutnya. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memperjuangkan Islam, mengorbankan harta dan tenaga dan pikirannya untuk menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini. Maka kita senantiasa selalu berselawat kepadanya, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kita lanjut diskusi kita atau ceramah virtual pada hari ini, yakni perjalanan yang masih panjang. Periode yang kita akan lalui adalah setelah kita di padang mahsyar, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mengalami kebahagiaan, mengalami penderitaan sesuai dengan bekal, yakni amal yang kita lakukan ketika kita di dunia ini. Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada 7 golongan, di mana tidak ada naungan atau perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah rekan-rekan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berada di 4 golongan ini, di 7 golongan ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar. Apa itu? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yadhillimullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok atau 7 golongan
yang akan Allah memberikan kemuliaan berupa naungan, dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni perlindungan. Yang pertama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil, imam yang adil. Wa syabun nasha'a fil ibadati rabbi, pemuda yang membiasakan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajul qalbuhu mu'allaqu bil masajid, dan seorang yang hatinya selalu terpaut kepada tempat sujud, yakni masjid. Wa rajulani tahabba fillahi, dan dua insan yang saling suka, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ia berpisah karenanya dan ia bertemu karenanya. Wa rajulu taba'atu imra'atu zata mansibi wa jamali faqala inni akhafullah. Yang berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang senantiasa mampu menjaga dirinya walaupun diajak dengan seorang wanita yang cantik. Faqala inni akhafullah, kemudian hamba tersebut mengatakan, sesungguhnya aku takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulu tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu wa ma tunfiqu bi yaminihi. Yang berikutnya mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang bersedekah, yang ketika ia bersedekah tangan kirinya tidak mengetahui hasil pemberiannya. Wa rajulu zakarallahu khalisan, kemudian yang terakhir adalah seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk khalisan, meneteskan air mata. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita runtut satu persatu bahwa Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita. Mampukah kita mengambil iktibar ini? Rasulullah SAW menyampaikan bahwa yang mendapat naungan di padang mahsyar adalah al-imamu adil, imam yang adil. Imam yang adil dalam pengertian sempit adalah pemimpin. Dalam pengertian yang luas, kata baginda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap yang hadir, setiap yang hidup, dia sebagai pemimpin dan dia akan bertanggung jawab pada apa yang dipimpinnya. Seorang suami, dia sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Di dalam RW, kepala RW sebagai pemimpin kepada rakyatnya di lingkungan RW-nya. Di kecamatan pun demikian. Di distrik, kepala distrik sebagai pemimpin di distriknya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini gambaran kepada kita bahwa setiap pemimpin, kata baginda Rasulullah SAW, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita ini pemimpin, setidaknya kita jadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka rekan-rekan sekalian, janganlah kita menzolimi diri kita diakibatkan ada anggota tubuh kita yang senantiasa kita perhatikan. Ada waktu di mana kita dituntut untuk beribadah, ada waktu di mana kita dituntut untuk bekerja, ada waktu kita dianjurkan untuk mencari nafkah, dan seterusnya. Ini kata baginda Rasul, al-imamu adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang tadi saya katakan bahwa dalam lingkungan kecil, dalam rumah tangga, maka suami menjadi pemimpin bagi keluarganya. Ketika salah memimpin,
maka dia akan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita senantiasa menjaga jangan sampai apa yang kita pimpin itu menjadi rusak, menjadi tidak terarah, bahkan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syabban nasha'a fi ibadati rabbi, seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan Allah. Hatinya terpaut dengan Allah. Ketika waktu berkumandang azan, maka hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun dimanapun dia berada, dia selalu terpaut hatinya, terpaut ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah, wa rajulun qalwa mu'allaqu bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya mu'allaqu, yang hatinya terkait, yang berhubungan, yang selalu mengingat bil masajid, tempat sujud. Artinya apa? Dia selalu mengingat masjid, di mana tempat dia beristirahat dan untuk mengadu, untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillahi ijtima'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua kekasih yang saling mencintai, dia berpisah karena Allah dan dia bertemu karena Allah. Atau sebaliknya, dia bertemu karena Allah, dia pun berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah teman yang menjadi idola kita, yang menjadi panutan kita. Dia akan mencintai kita, akan menyayangi kita, menolong kita. Tujuannya hanya satu, karena Allah semata. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan balasan, tetapi dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di dalam rumah tangga kita sebut dengan pasangan hidup, yakni suami istri. Kalau di tempat kerja ada rekan kerja kita, jadi di mana teman selalu mengingatkan kita, selalu memperhatikan kita, selalu mengarahkan kita kepada mendengar atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun talabbat imra'atu zata mansibi wa jamali. Ya, seorang pemuda atau seorang lelaki yang ketika ya diajak oleh lawan jenisnya berdua-duaan, kemudian dia mengatakan bahwa inni akhafullah, saya ini takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menolak walaupun perempuan itu berkedudukan tinggi, mempunyai jabatan, bahkan dia cantik dan seterusnya. Tetapi dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan inni akhafullah, saya takut berdua-duaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia adalah bukan muhrimnya, karena dia bukan istrinya, karena dia bukan anaknya, dan sesuatu yang tidak boleh kita ikuti hawa nafsu kita. Rasulullah SAW memberikan gambaran lagi. Yang berikutnya adalah warajulu tasaddaqu akhfa at-tala ta'lamu shimalihi ma tunfiqu bi yaminihi. Seorang yang bersedekah yang akan mendapatkan naungan dari Allah, ia bersedekah tanpa diketahui oleh tangan kirinya. Ketika tangan kanannya memberikan bantuan, maka tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ini simbol bahwa tangan kanan dengan tangan kiri selalu berdekatan, selalu seiring, bergantian ketika kita berjalan. Tetapi ketika persoalan sedekah, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bahwa jangan sampai tangan kiri mengetahui. Orang yang terdekat kita tidak boleh menyebutkan, apalagi orang yang terjauh. Artinya apa? Ketika kita bersedekah, tidak boleh kita memamerkan, tidak boleh kita meminta pujian, tidak boleh kita mendapatkan penghargaan atas apa yang kita lakukan. Jadi rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketujuh, kata baginda Rasulullah SAW, wa rajulu zakarallahu haliyan,
Ya. Seorang laki-laki yang senantiasa mengingat Allah, kemudian meneteskan air mata, halian dalam kesyahduan. Nah, ini rekan-rekan, ketika di tengah malam, di sepertiga malam, kita bangun, sempatkan waktu kita bangun untuk sholat tahajud, kita berzikir, bertaubat, insya Allah pasti kita akan meneteskan air mata. Karena di sepertiga malam, keheningan malam, banyak orang yang tertidur pulas, kita bangun mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala persoalan kita, maka kita mudah sekali untuk meneteskan air mata. Inilah yang ketujuh ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan naungan nanti di padang mahsyar orang yang senantiasa giat melaksanakan sholat di sepertiga malam, kemudian sambil meneteskan air mata karena pertobatan. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketujuh golongan ini mudah-mudahan kita masuk di antaranya. Kalau kita tidak masuk pada tataran orang yang ketika bangun di tengah malam kita tidak mampu, tapi kita bagaimana bersedekah membantu saudara kita yang butuh pertolongan tanpa kita harus meminta imbalan, meminta balasan jasa atas apa yang kita lakukan. Setidaknya 7 golongan ini kita berada di posisi manapun, dan insya Allah di padang mahsyar kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Ini bagian tausiah kita yang kemarin kita telah bahas bersama. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan yang ingin saya sampaikan rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah mari kita isi hidup kita dengan makna dalam arti selalu mengarah pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengarah pada restu ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan insya Allah nanti ketika kita di padang mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan pula. Dan yang kedua, insya Allah di padang mahsyar kita akan dikumpulkan, kita berkumpul bersama baginda Rasulullah SAW ketika kita mampu menerapkan 7 di antara 7 golongan ini. Dan insya Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi insan-insan senantiasa berbekas dalam diri kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun, sehingga hidup kita menjadi terarah, terkontrol, dan senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dimudahkan segala rezeki, dan insya Allah yang paling terpenting adalah bagaimana kita mendapatkan naungan, dan tidak ada naungan di padang mahsyar kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap 7 golongan tersebut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ja'alna waldan salihan. Rabbana ja'alna waldan salihan. Rabbana ja'alna waldan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam minallahi musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.